Kaget juga ya. Boleh ya? Boleh. Kan tempat nongkrong. Iya Pak, boleh. Sangat boleh. Kalau berdua nanti bahaya. Kalau bertiga saya setan. Memutuskan dulu untuk tidak bekerja. Jadi ketika gue menikah, sebenarnya itu 1 tahun belum langsung hamil, jadi masih bekerja, pacaran dulu. pacaran terus akhirnya hamil. Pas pacaran. Pas pacaran. Ya. Tapi mantap ya Dona ya. Nah, betul. Maksudnya- Aduh, mantep gimana tuh? Jadi, ini nanti mau pulang ya. Dadah, makan ya. Oke, nggak boleh nakal. Siapa Bu? Anak. Anak lo siapa lagi mas? Ngapa lu kusut banget? Mandi kagak lu ke kantor tadi? Ngantuk mas, sumpah. Ngapa emang? Belum tidur? Banget, iya nggak belum tidur sih. Tadi kan event kita standby jam 6 pagi. Jam 2, my baby bala-bala, anak gue yang kecil. Nangis mulu, tahu? Tempelan apa ya? Kagak lah. Mungkin tumbuh gigi kali ya. Kali lah sakit. Berarti dari ngurus anak jam 2 pagi sampai tadi berangkat belum tidur-tidur. Ya baru tidur jam 4 lah, 1 jam lah. Buset, belum lagi nyiapin sarapan buat laki. Iya. Masih ada laki? Masih ada alhamdulillah. Belum buka pendaftaran baru. Gimana dong? Kepo dong gue ngatur waktu lu gimana sih? Ya gitu sih mas ya. Kerjaan, anak, misua. Itu gimana itu ngatur waktunya tuh? Ya sebenarnya sih dibantu juga ada mbak ya di rumah. Oh iya. Ya, gue kerja lah ya. Tapi kan berarti ada pengeluaran tambahan buat si Mbak. Betul. Oh gitu. Tapi Ya. tetap aja capek ya. Capek pak, apalagi rumah saya di Parung. Kangen lagi sama anak kan. Serius banget nih ngobrol nih. Iya. Lagi Kaget saya. kaget juga ya. Boleh ya? Boleh. Kan tempat nongkrong. Iya Pak, boleh. Sangat boleh. Kalau berdua nanti bahaya. Kalau bertiga saya setan. Iya. Bener-bener kaget gue lagi kepo dateng di teleponan sama anak. Gue kira lagi asik. Abis itu ngantuk. Itu anak siapa? Anak saya pak. Oke, anak tetangga. Jadi situr ya. Tapi mantap ya Dona ya. Nah betul. Maksudnya- Aduh mantep gimana tuh pak? Enggak, maksudnya kan anak 2, Ya. suami 4, yang ketahuan 1, yang ketahuan. Secara resmi. Iya, tapi bisa, wow, saya gak ikutan. Enggak, tapi maksudnya bisa diurus dengan baik dan benar. Apalagi kan lu Insya juga Allah. sebagai salah satu wanita yang juga berkarir gitu ya. Bekerja. Itu kan susah loh ya. Jujur aja gue nih sebagai laki-laki gitu, mungkin Zulfan juga ngerasain gitu kan. Ngurus anak itu bukan hal yang mudah loh. Wah, anak apalagi makin gede makin ada aja. Makin dewasa makin gede. Makin gede makin dewasa. Bener gak? Iya. Ya, anak kan makin gede makin dewasa. Anak lu berapa? 2. Tuh. Umurnya? Yang 1 4 tahun. Yang kedua tadi lebih tua dari yang pertama kan? Dua-dua tadi. Gimana ceritanya yang kedua lebih tua dari yang pertama? Tahu nih. Kenapa sih mas dulu? Pokoknya 4 tahun sama 2 tahun. Iya Iya. betul. Aduh, lagi lincah-lincahnya Lagi itu. lincah-lincahnya, lagi Aktif. aktif dan Aktif. tidak mau terpisahkan Nah, oleh itu tadi yang mamanya. dari tadi lo tanyain apa tuh? Itu baru nyampe yang tadi gimana Gimana, sih gimana? cara ngebagi waktunya. Wah, Ini ini pengen ngulik tuh. seru nih pasti obrolannya. Iya. Berkarir dan Karena- ibu rumah tangga double. Double. Yang pasti teman-teman unek-unek juga penasaran sama yang kayak gini-gini, apalagi mungkin teman-teman unek-unek banyak yang insecure gitu ya. Iya, Atau, dilema gimana nih. nanti gue pengen banget ngejar karir gue, tapi ntar jangan-jangan kalau gue nikah berhenti nih karir gue gitu atau gimana ya kan. Apalagi udah punya Sebagai manusia yang hidup secara normal pasti kita semua punya mimpi, baik laki-laki maupun perempuan. Maksudnya Iya, gitu iya. ya Dan ya. gimana Iya. sih? Coba lanjut. Keluh kesah. Seru nih, gue ikutan Sebenarnya dengerin. sih- Berarti mulai dari mana nih ya? Nah. Dari keluh kesahnya dia dulu. Mulai dari awal aja kali ya mas, karena Dari sebenarnya, awal kawin? Kalau keluh kesahnya Dona mau bisa Bisa. ini satu episode 10 hari. Iya ya, dari habis ya. awal karena sebenarnya gue juga sempat tidak bekerja. Oh, Memilih ya. sempat ya. memutuskan dulu untuk tidak bekerja. Jadi ketika gue menikah, Hmm. sebenarnya itu 1 tahun belum langsung hamil, jadi masih bekerja, pacaran dulu. pacaran, terus akhirnya hamil. Pas pacaran. Pas pacaran. Dah, kode itu. Enggak, jadi hamilnya itu pas Akhirnya- sudah habis nikah apa Iya, pas masih pacaran udah hamil? Nikah, Oh 1 iya. tahun, habis itu hamil. Oh, nikah dulu berarti kan? Iya dong. Nikah dulu. Terus? Hamil, masih bekerja tuh. Setelah akhirnya melahirkan kan 9 bulan. Oh. 9 Lama bulan ya durasi melahirkan lu? Iya, ngelahirinnya 9 Ngelahirin bulan. 9 bulan. Bukan Bukan berapa hamil tuh? nih.
Bukan bro. Kalau orang kan hamil 9 bulan. Ngelahirin paling sejam lah. Sejam. Ini ngelahirannya Hamil 9 bulan. 9 bulan lahir. Lahir. Iya. tuh, Oh iya. Jadi iya. selama proses Kaget juga. hamil tuh Masih tidak- bekerja. Oke. Tapi itu hamilnya 9 bulan. 9 bulan. Lahirnya mas bentar. Akhirnya ya 24 jam lah itu saya merasakan mulus-mulus yang nikmat- itulah Iya, jadi ibu nikmatnya. ya. Iya. Terus setelah melahirkan anak pertama, Lanjut langsung Itu lahir tuh anak ibu- kedua. itu lo ibu rumah tangga apa ibu rumah singgah? aduh ngantuk guys, Iya. masih ngantuk nih guys. Iya. Yalo. Iya. Terus gimana? Terus ya pokoknya akhirnya setelah punya anak pertama itu gue dan suami memutuskan untuk kayaknya gue resign aja, fokus untuk ngurusin anak, karena namanya anak pertama kayaknya Iya, kita perlu pengennya semuanya iya, lah ya. nggak mau kehilangan golden age lah ya. Iya, kata iya, betul. orang-orang. Akhirnya ya udah gue memutuskan untuk resign dan ngurus anak sendiri. Bener-bener sendiri ya, nggak ada nanny, nggak ada pembantu, itu bener-bener ngurus sendiri dari mulai makan lelah macam. Tapi lama-kelamaan gue mulai berpikir kayak sampai kapan nih, apakah gue akan selalu jadi ibu rumah tangga atau karena kan gue juga punya mimpi ya, bener tadi kata Betul. Bang bilang cewek juga punya mimpi gitu, apalagi di zaman sekarang ya intinya saya punya mimpi. Iya, Dan kayak rehat dulu untuk resign itu, saya rehat dulu 2 tahun sampai golden age anak saya bisa dapat selesai. Akhirnya saya berpikir kayaknya ngurus anak doang bosen ya, kayak harus ada kegiatan nih gimana ya. Apalagi sebelumnya emang udah aktif kan. Betul, kayaknya ada sebenarnya kangen-kangennya lagi stres. nih. Ya gimana ya, jujur ngurusin anak itu stres, butuh me time, dan untuk balik lagi kerja lagi tuh me time buat gue. Jadi ngurus anak itu wajib, tapi me time buat gue adalah bekerja. Ya balance lah ya. Iya, karena sekarang juga kan biaya sekolah anak mahal ya Pak. Betul. Jadi kayak, dan suami saya juga belum jadi bos banget. Jadi saya istri yang baik, saya mau membantu suami saya untuk Menopang. mencari rezeki finansial. gitu kan, yang halal. Itu juga untuk anak saya. Ketika saya mau bekerja itu anak saya udah umur 1 tahun 5 bulan, 1,5 tahun lah. Hamil lagi saya. Waduh. Iya. Sama suami yang sama. Jadi kayaknya ya udah deh, perusahaan kan pasti kalau tidak menerima orang yang hamil lah ya. Iya, ada beberapa pertimbangan lah ya. Tahan dulu lah. Aduh, makin anak kedua, makin pusing saya kan. Betul. Sekolah berarti double lagi. Double Mana lagi. bedanya cuma 2 tahun kan, kurang lebih. Sama bapaknya? Sama bapaknya. Anak pertama sama anak kedua, Pak. Deket banget itu. Saya dulu saya ngantuk tahu. Ya, terus akhirnya ketika anak kedua lahir, udah umur 1 tahunan lah, yang kira-kira saya bilang bisa ditinggal karena sudah tidak AC eksklusif lagi kan, 1,5 tahun lah. Saya memutuskan untuk bekerja lagi. Semakin kuat lah tuh tekadnya ya. Pertama karena saya mau membantu suami saya kan, karena biaya sekolah dan lain-lainnya mahal, semakin dan tinggi. saya punya mimpi di situ karena saya masih berumur 30 tahun, maksudnya masih produktif lah ya, untuk kerja di mana-mana. Karena mimpi adalah kunci kan. Mimpi adalah kunci. Tuh, kita menaklukkan dunia. Betul, kalau kata Dilanjutin. Niji. Oke. Ya, akhirnya Cepet saya ya. memutuskan untuk bekerja lagi guys, tapi itu juga sebenarnya pertimbangannya berat sih Pak. Iya. Ngukur Panjang dulu, ya, ngitung panjang. dulu, diskusi Aduh, lagi. iya. Timbangin, belum Karena ngobrol apalagi sama ini suami anak satu, udah suami dua. Nah, ini bapak Iya. ngantuk juga kayaknya. Jadi pokoknya akhirnya ya mau nggak mau lah, ya udahlah, karena saya juga niatnya sebenarnya ya emang untuk bantu suami dan sekolah yang bagus, proper. dan saya juga nggak mau meninggalkan Mimpi-mimpi yang Iya, tadi. karena saya juga suka banget kerja gitu. Oh, berarti emang dasarnya nih ibu nggak mau ini diam. nggak mau diem, aktif. Bosan. Bener, tadi aja nggak bisa diem. Iya, emang makanya. Iya. Terus Bener. akhirnya saya bekerja. Ya Bunda Korla ya. Iya, ya lah. Akhirnya saya kerja lagi. Nah, itu Untuk juga mengejar mimpi yang mimpi adalah yang kunci ada. tadi. Iya, oke, Iya. mimpi terus. Terus udah saya kerja lagi, tapi ya saya nggak mungkin kerja ninggalin anak gitu aja. Jadi karena suami saya juga kan kerja, jadi saya butuh bantuan seorang mbak. Oke. Mbak. Dan untungnya alhamdulillah gitu di kantor saya sekarang ini masih WFH-nya masih ada. Jadi nggak full WFO. Jadi seminggu itu saya masuk ke
kantor itu cuma 2 hari. Oh. Jadi saya masih bisa melihat tumbuh kembang anak saya Iya, secara langsung. Maksudnya enggak 5 hari dari pagi sampai malam saya enggak gitu banget ya, alhamdulillahnya tempat kerja saya ya. Terbantu di situ ya. Iya, Jadi bisa memanage waktu Iya, dengan betul. baik, Hmm. balance antara pekerjaan sama bagaimana melihat tumbuh kembang. kembang anak, dan mengurus bapaknya juga. Masih megang anak Masih juga. pegang lah ya tuh. Iya. Iya. Begitu Jadi, ya ternyata. Tapi kalau menurut lo kayak gitu berarti challenge-nya nih, yang lo hadapin itu challenge-nya tuh yang paling berat tuh di mana sih? Karena kan menurut gue ya, walaupun tadi kayaknya lo udah bisa mengatur waktunya dengan baik dan lain sebagainya, tapi kan itu bukan hal yang mudah. Nah, Apalagi itu ninggalin anak-anak. Nah, itu kan apalagi udah ibu. kebiasaan, iya, karena kan sebelumnya juga gue resign udah kebiasaan ngurus anak sendiri, terus tiba-tiba gue harus kerja lagi. Mempercayakan lagi sama orang. Nah, Jadi berat sih Pak, cuman itu balik lagi. Alasannya ya karena mau nggak mau ya Pak, sekarang di Jakarta hidup apa-apa serba mahal. Iya. Sekolah anak mahal, dan kayaknya gue emang butuh biar nggak jadi, biar otak gue nggak nge-freeze gitu cuma ngurusin anak, kayaknya kayak harus melakukan sesuatu dengan bekerja gitu. Udah akhirnya seperti itu. tapi menurut pasti itu challenging banget ya buat lo ya. Betul, karena ya itu capek sih Pak. Ya Tapi- namanya juga. Ya artinya maksudnya terbukti dengan Donna bisa melaksanakan itu dengan baik dan benar gitu kan. Iya, Nggak ada komplain dari suami, komplain, dari alhamdulillahnya. anak gitu. Berarti kan selama ini mungkin ketakutan teman-teman unek-unek di luar sana, misalkan yang sekarang belum nikah, atau Iya. sekarang masih pacaran, terus lagi mikir Mikir yang overthinking ya, apalagi ya. kalau gue Pasti dia, nikah. aduh ntar gue nikah repot deh kayaknya. Ntar bakalan gue harus ngurusin suami, ngurusin belum udah punya anak. Waduh. gue masih bisa kerja nggak ya? Gue masih cepet kali Nah, nggak ya? sebenarnya ya nggak usah takut. Terbukti Donna juga bisa menaklukkan itu semua kan demi mengejar apa yang pengen Mungkin- dicita-citakan gitu. Mungkin apa ya, saran bisa dibilang saran nggak ya? Jadi kalau misalkan emang Nggak tahu pengen- sih bisa. Lu yang tahu aja udah. Iya, maksudnya kalau emang Bebas. kita masih pengen kerja, mau jadi wanita karir, tapi pengen nggak kehilangan golden age anak-anak itu, ya itu yang tadi gue bilang. Ya udah, lo urusin aja dulu sekitar 1 atau 2 tahun sampai udah ngerasa mengasihi lagi, iya. udah asi lo udah kelar, udah nggak isi eksklusif, jadi lo bisa memanfaatkan waktu 2 tahun lo itu untuk melihat tumbuh kembang anak lo. Tapi setelah anak lo itu udah nggak asi eksklusif lagi dan sudah bisa ditinggal ya, maksudnya Dan ditinggal, dipercayakan iya, ke- udah bisa ngomong gitu, maksudnya kalau dia keluh kesah ada sama mbaknya kan udah bisa ngomong Bisa tuh ngomong, anak lo. misalkan banyak kenapa, kenapa aneh-aneh gitu Iya, kan. iya. Ya mungkin nggak apa-apa untuk rehat 2 tahun dulu untuk anak lo. Atau juga lu masih di usia yang produktif juga kan. masih di usia produktif itu Masih ada bisa. kesempatan lah perusahaan. Tapi buat gini anak. Don, mungkin ada pertanyaan yang gelitik sedikit. Kalau seandainya itu kan tadi Donna beruntung, maksudnya bisa aku cari kerja lagi. Iya. Nah, kemarin nih pada saat sebelum lo bekerja, lo melakukan rutinitas yang juga menyita waktu lo nggak? Selain ngurus anak dan suami, ada kegiatan nggak? Maksudnya di luar ngurus anak dan suami, apakah misalkan gue coba jualan online? Oh buka iya, usaha, iya betul sempat gitu. dan sempat juga. Karena kan dari tadi gue dengar message-nya adalah misi lo untuk bekerja atau yang lainnya gitu ya, untuk ngebantu juga kan. Nah itu lo waktu itu lo sempat ngelakuin apa, Man? Iya, jadi karena gue kan pengen, pokoknya nih 2 tahun pengen lihat tumbuh kembang anak deh, jadi pengennya tuh kerjanya yang nggak setiap hari. Ya fleksibel. Iya, tapi kalau nggak ada kan, maksudnya di perusahaan pasti walaupun di rumah WFO tuh tetap aja kerja. Iya, Ini anak nggak kepegang juga Iya. gitu. Kayak ya udah deh, gue bikin sesuatu dan bikin bisnis gue sendiri, yaitu gue bikin WO Oh, sama temen-temen gue. gitu maksudnya. Apalagi kan soalnya gue ngeliat nih kan Donna orangnya juga kreatif dan Iya. nggak bisa diem kan. Pasti dia mikir puter otak, gimana ya gue cari jalan apa, dan Betul. lo bikin WO. Karena itu yang balik lagi, me time untuk ibu-ibu ya, untuk ibu-ibu punya anak balita itu ya me time kerja. Oh, jadi mungkin Justru ya, ada orang bisa berpikiran gitu, bahwa ya. udah lu kan ketemu anak lu ntar stress. Jadi sebenarnya ada kan beberapa mindset orang yang kayak "Ya udah urus anak aja", tapi ternyata kan urus anak itu juga akan Mempengaruhi. fokus, menyerap energi lu Banyak, juga, dan dikit, one day lu kayak butuh ada pengalihan lah. Nah, Betul sekali ternyata ibu. kerja itu walaupun mungkin ada KPI, ada achievement Ada yang harus target yang lo harus selesai, dicapai. target yang harus dicapai, tapi ternyata itu bisa jadi salah satu stress release kita gitu ya berarti ya Kalau Don ya? buat gue sih kerja itu me time dari
rutinitas di rumah ya. Berarti bukan kerja stres, ngurus rumah stres ya? Enggak. Bukan double stres, malah salah satu pengalihan. Stres rilisnya di situ. Iya. Dan jangan apa ya? Menarik sih. Jangan terbebani sama gue harus jadi ibu yang baik, gue harus di kantor juga harus jadi karyawan yang baik. Enggak usah mikir kayak gitu, udah jalanin aja. Oh. Karena kan emang kita apa ya, niatnya kan emang baik. Iya, Bukan mau ninggalin anak. Itu buat anak juga. Betul, buat nanti. anak juga. Tapi di usia lu terbilang muda ya, maksudnya Dona kan juga masih muda gitu ya. Masih muda emang. Muda, Enggak, Pak. Iya, maksudnya buat teman-teman yang mungkin sekarang masih muda juga atau generasi di bawah Dona gitu kan, pasti kan juga ya udah ini salah satu contohnya gitu. Ya, yang lagi butuh Karena kan kayaknya nyari anak sekarang acuan. itu lebih kayak banyak berpikir dengan hal-hal yang Overthinking instan, sama hal-hal, terus overthinking, ketakutan, apalagi memang kalau kita lihat kan ancaman-ancaman ke depannya juga akan makin lebih berat katanya. berat. Nah, Makin mungkin berat. tadi solusinya banyak tuh kayak Dona dengan kreatif dia buka usaha sendiri, tapi dia tetap pengen ngawasin anak-anaknya sama ngawasin bapaknya gitu kan. Suaminya maksudnya. Biar gampang, dan akhirnya bersyukurnya Dona bisa kembali bekerja tapi dengan tetap bisa menjaga anak-anak dan suami. Mantau anak-anak. Menarik sih. Seru sih menurut gua. juga sih. Itu tips-tipsnya ya. Tips boleh deh lu kasih tips kali apa kayak misalkan kalau lu stres atau apa gitu, lu punya tips nggak sih? Apa ya, paling ya pinter-pinter ngebagi waktu aja sih maksudnya. Dan untungnya gue juga beruntungnya orang-orang di kantor gue itu enggak yang harus kerja gitu, enggak. Maksudnya kalau emang profesional harus sampai di kantor, profesional. Kalau misalkan ada di rumah ya udah nggak usah. Jadi kalau misalnya ada masalah di rumah, jangan dibawa ke kantor. Kalau ada masalah di kantor jangan dibawa ke rumah. Itu penting betul. itu. Penting, yang penting sih kayak gitu sih. Ya. Iya. Menjilat juga tapi. Gue pengen ngomong itu cuma nunggu kelar, ternyata lu udah. Iya, tapi bagus lah. Dona cukup menginspirasi lah. Menginspirasi Ya, buat teman-teman jadi- anak-anak di sana. Jangan takut, nggak Akan akan gelap. bisa jadi wanita karir, jangan Iya, takut. Nah, kalau udah nikah tetap masih bisa kesempatan Masih buat bisa jadi wanita bekerja, karir, tapi- mengejar cita-cita, yang penting Tapi, pembagian iya. waktunya. Karena itulah. Karena working mom itu nggak jahat kok. Iya, kan bukan berarti ninggalin anak ya. bukan berarti ninggalin anak, bener-bener. Lu mah kerja mulu, anak ditinggalin. Ya, baik lagi ke niat sih. Iya, masing-masing aja. Tuh, dan sebenarnya banyak juga ya ibu-ibu yang juga sukses gitu dengan karirnya di luar sana ya, Anak-anaknya atau dengan pinter-pinter. bisnisnya, anak-anaknya pintar-pintar termaintain dengan baik, baik. dapat pendidikan yang bagus. Dan sebenarnya anak gue itu bangga loh mamanya kerja. Oh, Kalau misalkan kayak dia ada lagi main kumpul, tuh sama lagi main. temen-temennya, "Mama, kamu di mana?" gitu. "Mama aku kerja." Dia bangga, bukan sedih. Jadi ada pride-nya gitu ya di dia anak-anak. nggak sedih kok walaupun misalkan mamanya yang lainnya di rumah aja, tapi dia nggak sedih karena dia bangga kok mamanya kerja. kecil lah ya Iya. mamanya kerja. Wih. Dia bangga. Bisa aja deh. Oke, kalau gitu tadi ada apa lagi kira-kira? Tadi tips Udah dikasih ya. kejawab. Lebih ke Udah. teman-teman anak-anak semua sih yang Nah, tadi ada pesan itulah segala pokoknya. macam, mudah-mudahan bisa kejawab. Ya, Dona bisa menginspirasi teman-teman unek-unek, kita berharapnya gitu ya, karena ya walaupun ini obrolan receh singkat tapi Tetap ada setidaknya isinya lah. iya, setidaknya Bisa menginspirasi. bisa ambil positifnya lah dari ini. Yuk, terima kasih ya teman-teman unek-unek. Thank you Dona, thank you semuanya. Ya, makasih banyak Dona. Thank you. Bye.